situasi yang ada saat ini, kita sebagai umat Islam itu diperintahkan berikhtiar. Kalaupun ada rasa takut itu manusiawi. Jadi rasa takut kita kepada sesuatu itu sifat alamiah, bukan satu dosa. Dan tidak ada hubungan dengan rasa takut kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan dibenturkan. Jadi bukan berarti orang yang berikhtiar itu orang yang takut kepada makhluk. Bukan begitu prinsipnya. Karena kalau kita baca Al-Quran, kita membaca di dalam Al-Quran, para nabi juga sebagai manusia punya rasa takut kepada makhluk, kepada sesuatu. Allah ceritakan Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa muncul rasa takut. Kemudian Allah tenangkan Nabi Musa, la takhaf, wahai Musa jangan takut. Karena Nabi Musa seorang nabi, tapi juga sebagai sosok manusia yang secara alami punya rasa takut. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan juga di dalam Al-Quran, ketika ada tamu yang mendatangi beliau di waktu malam, beliau hidangkan makanan, ternyata tamu tersebut tidak memakan makanan sedikit, tidak minum, tidak tidur. Maka muncullah rasa takut di dalam hati Nabi Ibrahim. Ternyata tamu-tamunya ini adalah para malaikat. Sebagai manusia fitrah. Bahkan di dalam kitab-kitab sejarah dan dalam kitab-kitab fikih itu ada solat namanya solatul khauf, solat takut. Solat takut. Terlebih khusus di saat terjadi jihad fisabilillah, peperangan, kewajiban sholat 5 waktu tetap diwajibkan walaupun dalam situasi peperangan, namun caranya berbeda. Tidak seperti sholat yang biasa kita lakukan. Menghadapnya bukan ke kiblat tapi ke arah musuh. Kemudian bergiliran, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri. Disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Agar waspada ke arah musuh, sehingga bisa waspada tahu gerak-gerik musuh, tidak menghadap kiblat. Seandainya menghadap kiblat, kemudian musuhnya posisinya berada di belakang orang yang sedang sholat, maka secara otomatis kaum muslimin tidak mengetahui serangan musuh, dan itu jika dilakukan namanya kebodohan. Kesimpulan bahwa seluruh para nabi sebagai sosok manusia yang tentunya bukan manusia biasa, namun secara sifat manusiawinya rasa takut itu tetap ada. Kenapa Allah Ta'ala tetap letakkan rasa takut? Agar kita berwaspada dan berikhtiar. Apakah berani kita mengatakan pada saat itu Nabi Musa tidak takut kepada Allah? Atau kita mengatakan Nabi Ibrahim ketika takut kepada tamu yang datang pada waktu itu, di saat itu dia tidak takut kepada Allah? Ataukah berani kita mengatakan Nabi Muhammad sholatnya menghadap musuh, berarti Nabi Muhammad takut kepada musuh dan tidak takut kepada Allah? Tidak seperti itu, dua hal berbeda. Itu namanya sifat alamiah. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kami akan uji kalian dengan khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsin minal amwal
wal anfas was samarat. Jadi rasa takut ini sebagai bentuk kita berikhtiar. Korelasinya dengan keadaan sekarang ikuti sudah yang dikatakan oleh para ahli, yaitu kita berikhtiar menggunakan protokol kesehatan yang sudah disebutkan tadi. Namun solusi dari rasa takut ini yang diajarkan bukan berarti menghilangkan atau menutup masjid atau menghentikan aktivitas-aktivitas ibadah, karena hakikatnya solusi dan keselamatan itu semuanya adalah dari kuasanya Allah. Harusnya solusinya kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal cari cara saja agar tidak berefek negatif. Cari cara, dan itu tidak masalah. Misalnya salaman, protokol yang ada saat ini kan dia menular misalnya. Ternyata di dalam hadis itu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang yang ingin berbaiat kepada Nabi. Baiat yang dilakukan kepada Nabi, khususnya laki-laki, kalau perempuan beliau tidak menyentuh tangan. Mamasan Nabiyu, Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi kalau laki-laki ketika baiat ada jabat tangan. Nah, pada waktu itu ternyata ada satu orang yang mohon maaf itu secara fisik kelihatan kena penyakit lepra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, itu fulan bin fulan, dia kenapa? Ada yang mengenalinya orang tersebut. Dia katakan, ya Rasulullah, ini berada di tempat kami, di kampung kami, tinggal bersama kami. Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Dia kena penyakit kusta atau lepra. Ini kan penyakit menular. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadanya, saya sudah baiat dia tanpa harus berjabat tangan. Jadi rasa takut kita kepada sesuatu itu fitrah. Yang salah, rasa takut yang salah ketika takut kita ini berlebihan sehingga mengganggu kehidupan kita dan ibadah kita. Tapi ikhtiarnya itu diperintahkan, rasa takut berlebihannya itu dilarang. Kemudian rasa takut kita kepada Allah tidak ada. Dengan apa? Semua perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita tinggalkan. Kemudian kita hanya takut kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, inilah yang dilarang. Takut kita kepada sesuatu mengalahkan rasa takut kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rasa takut kepada Allah ini itu diharuskan. Allah punya dua sifat, rahmat, juga Allah Ta'ala memberikan hukuman bagi orang yang tidak taat berupa neraka. Kita disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, kita umat Islam itu Allah Ta'ala perintahkan, takutlah kalian kepada neraka. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Nabi katakan dalam hadis, takutlah kalian kepada api neraka walaupun sedekah sepotong kurma. Rasa takut kita kepada hal ini harus lebih tinggi. Rasa takut kita tentang alam kubur harus lebih kita tingkatkan rasa takut tersebut. Dan rasa takut kepada sesuatu dengan rasa takut kepada Allah itu dua hal yang berbeda. Nah, sehingga dari sini kita disuruh waspada, berikhtiar. Kita berhukum sesuatu yang zohir saja, tidak usah repot. Ya, ulama fikih sudah ajarkan, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu ya'lamu bissarair. Kita jika menetapkan satu ketetapan hukum, ikutilah realita yang ada. Kalau yang tersembunyi, seandainya ini satu kepalsuan misalnya,
maka hukum ini tidak boleh kita ikuti karena kita tidak tahu. Dan tidak ada salahnya kita berikhtiar. Kita berhukum dengan yang nampak, realita yang ada di depan kita, yang terjadi, ya seperti itu. Kemudian yang saya ingin tegaskan, penyakit ini ada. COVID itu memang ada, bukan penyakit yang tidak ada, yang fiktif. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena ulama-ulama kita sudah mengatakan, seperti Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur yang ada di Hadramaut. Beliau punya kitab, itu diterbitkan pada tahun 2007. Al-Usus wal Muntalaqat nama kitabnya. Nah, saya pesan kitab ini langsung dari Hadramaut karena tidak dijual di Asia. Di Indonesia, di Malaysia itu susah. Harus belinya langsung di tempat beliau di Yaman, di Hadramaut. Kurang lebih cetakannya itu, terbitannya itu 2007. Di situ sudah ditegaskan dalam satu fasal, karena kitab beliau ini membahas tentang fiqhu tahawulat. Fiqhu tahawulat. Ini satu ilmu baru. Ilmu baru yang mencetusnya Al-Habib Abu Bakar. Karena beliau ini pakar di dalam fikih tahawulat yang membahas tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanpa beliau memprediksi. Ya, kalau yang ramai sekarang kan banyak diprediksi. Beliau hindari itu. Beliau hanya paparkan hadis-hadis Nabi tanpa memprediksi isi hadis Rasul. Tapi beliau kaitkan satu hadis dengan hadis lainnya, kemudian diberikan solusi. Nah, beliau punya kitab tersebut, saya punya aslinya. Itu ada fasal, ada bab khusus yang kurang lebih babnya itu menyatakan al-amrad lam takun bil aslaf. Bab tentang penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di zaman dulu. Itu bagian daripada tanda-tanda hari atau tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya disebutkan penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu tapi ada di zaman sekarang. Flu burung, kemudian flu babi, kemudian disebutkan corona. Yang menarik beliau jelaskan setelah menyebutkan penyakit-penyakit tersebut, beliau menegaskan bahwa seluruh penyakit ini itu adalah buatan tangan-tangan manusia, tidak terjadi secara alamiah. Itu yang beliau katakan, dengan berbagai motivasi dari orang-orang yang sengaja membuat virus-virus tersebut. Berarti dari sini kami yakini memang ada. Cuma kalau parah atau tidak parahnya dan seterusnya, ini wallahu a'lam seperti apa. Terlepas daripada itu, ikhtiar adalah satu ajaran Nabi yang tidak bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah. Seluruh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dididik oleh Nabi tentang masalah tawakal, tentang masalah iman takdir, tentang masalah ketetapan ajal. Sudah dididik oleh Nabi, sudah yakin. Keyakinan mereka jauh lebih tinggi daripada keyakinan kita, karena mereka belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita membaca sejarah, khususnya Al-Maghazi, ada satu bidang ilmu membahas tentang sejarah peperangan Rasul dengan para sahabat. Tiap kali mereka berperang bawa pedang, menggunakan baju besi. Kemudian ketika berperang menghindari diri dari kematian. Padahal motivasi mereka ingin mendapatkan syahid fisabilillah. Nabi juga menggunakan baju besi. Nabi juga membawa pedang. Imam Ali bin Abi Thalib yang terkenal sebagai seorang pemuda yang sangat mahir di dalam peperangan, itu pun membawa pedang Zulfikar
itu pun membawa pakaian besi yang beliau pakai. Harusnya masalah ini menjadi masalah yang berkaitan tentang keimanan. Kalau memang tidak ajal, tidak akan meninggal walaupun tanpa menggunakan baju besi. Tapi Nabi ajarkan ada yang namanya hukum kausalitas, sabab musabab. Kita hidup di dunia itu, Allah sudah tetapkan hukum. Kemudian hukum tersebut adalah hukum baku yang harus kita ikuti sesuai dengan hukumnya. Disebut dengan sunnatullah. Dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Api sunnatullahnya adalah membakar. Jangan kita mengatakan ketika ada api di hadapan kita, kemudian dia mengatakan, kalau memang bukan ajalnya saya pada waktu ini, saya tidak akan mati. Dia masuk ke dalam api. Ini yang disebut dengan apa? Kebodohan. Pisau sunnatullahnya adalah memotong. Hukum dasar inilah yang kita gunakan. Karena pisau dan pedang hukum dasarnya memotong, Rasul menggunakan baju besi, sahabat menggunakan baju besi. Keluar dari konteks hakikat ini tidak bisa dijadikan hukum. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, kisahnya berbeda. Kita bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke api, tidak terbakar. Nabi Ismail disembelih dengan pisau, tidak terpotong. Tapi ini kan kasusnya di luar sunnatullah. Kita disuruh ikut hukum sunnatullah. Dalam bahasa tasawuf namanya khariqul adah. Mu'jizat Nabi itu bukan sunnatullah. Bukan hukum alami yang telah Allah tetapkan. Dia keluar dari konteks hukum dasar. Makanya jadi luar biasa, namanya mukjizat. Keramat para aulia luar biasa, namanya keramat. Kita sebagai manusia biasa disuruh berhukum dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Kalian tidak akan temukan sunnatullah. Sunnahnya Allah itu tabdilah, berubah. Itu dalam ayat Al-Quran. Itu. Maka dari sini kita mengambil ibrah tentang masalah tersebut. Ya, agama ini juga dibutuhkan akal juga. Ya, agama Islam ini bukan agama yang terlepas dari akal, tapi juga bukan agama yang hanya menggunakan akal. Dia menggunakan wahyu. Wahyu itu dicerna dengan akal. Gitu. Makanya dalam masalah ini para ahli fikih mengajarkan demikian. Ada keluar kaidah itu, darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Itu kaidahnya para fuqaha. Para fuqaha ini konteksnya lebih ke logika. Jika ada bahaya, maka bahaya itu harus ditinggalkan walaupun di situ ada maslahat. Tapi sekali lagi solusinya bukan menghentikan aktivitas ibadah. Masih ada solusi-solusi lainnya. Karena solusi itu ada di ibadah. Seluruh masalah itu, kalau kita semuanya ibadahnya baik, itu semua masalah Allah angkat. Karena yang berhak menghilangkan dan mampu menghilangkan segala sesuatu masalah, mampu mengatur seluruh makhluk, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.